Selamat pagi warga Indonesia. Jumpa lagi ya bersama gue Ilham. Gue dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kalau gue hitung sampai hari ini kira-kira udah cukup lama kita tidak pernah bertemu ya. Hampir 5 bulan. Ya 5 bulan kayaknya 5 bulan. Gue nggak bikin konten vlog apapun ya. Ya bukan karena kesibukan, bukan pula nggak ada ide ya. Ya nggak tahu ya, hilang aja begitu 5 bulan. Gue memang tidak beraktivitas untuk membuat konten vlog. Nah kali ini gue buat satu konten yang cukup menarik, tapi nggak tentang P3SRS ya, tidak tentang pula pengelolaan rumah susun. Ya, ini berbeda topiknya. Jadi ceritanya gini. Kemarin gue diundang oleh Kementerian PUPR dan juga oleh Dinas Perumahan di Kota Bandung ya. Diminta mengisi satu sesi vlog atau satu sesi bukan vlog, satu sesi talk show ya di pameran properti di Bandung, di salah satu mall di sana, memberikan materi tentang SKBG. Jadi di Kementerian PUPR dan pemerintah Kota Bandung pada saat itu membangun satu proyek tentang apartemen di Cisaranten ya. Apartemen di Cisaranten dengan konsep KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Tapi yang menarik di sini bukti kepemilikannya itu bukan SHM Sarusun. Nah, bukti kepemilikannya adalah SKBG Sarusun. Nah, gue mengisi mengisi satu substansi, satu materi tentang SKBG. Dan yang menariknya peserta ataupun pengunjung pada saat itu sangat tertarik dengan konsep SKBG, tapi mereka belum memahami apa itu SKBG. Gue berikan penjelasan, gue berikan narasi, tapi bagi gue kurang cukup kalau kemarin gue memberikan materi tersebut ya, karena sangat antusias. Akhirnya gue pas balik dari Bandung, Jakarta, wah kayaknya perlu dituangkan dalam satu media vlog atau video agar bisa dipahami oleh masyarakat umum bahwa ada konsep lain loh selain SHM Sarusun, yaitu konsep SKBG Sarusun. Nah, gue mau bahas itu pada saat ini. Jadi gue bahas pertanyaan besarnya seputar tentang apa itu SKBG Sarusun. Ada 5 hal nih yang akan gue bahas tentang SKBG. Jadi seputar tentang SKBG ada 5 hal yang akan gue bahas. Tentu yang pertama tentang konsepnya dulu. Apa itu SKBG Sarusun? Konsepnya apa itu SKBG Sarusun? Kalau secara pengertian ya di Undang-Undang 20 maupun di PP 13 maupun di Permen. Jadi ada Permennya juga, Permen 17 tentang bentuk dan tata cara SKBG. Diberikan definisi bahwa SKBG itu adalah bukti kepemilikan. Jadi dia merupakan bukti kepemilikan. Clear? Bukti kepemilikan. Atas apa? Atas satuan rumah susun. Jadi atas satuan rumah susun. Jadi bila seseorang memiliki satuan rumah susun, ambil contoh Ilham, gua ini, maka bukti kepemilikannya adalah SKBG Sarusun. Wah, dia surat berharga itu, bukti kepemilikan, punya nilai, bukti kepemilikan atas satuan rumah susun yang dibangun, ini garis bawahnya, yang dibangun di atas tanah BMN atau BMD atau tanah wakaf ya, dengan dasar suatu perjanjian. Jadi dia itu adalah bukan dia ya, SKBG itu kalau dia kan orang ya, SKBG itu adalah bukti kepemilikan atas satuan rumah susun ya, yang dibangun di atas tanah BMN ya, barang milik negara yang berupa tanah atau barang milik daerah BMD yang berupa tanah ya, itu jelas. Dan yang kedua, apa itu bedanya berarti dengan SHM Sarusun? Nah, apa beda SKBG Sarusun dengan SHM Sarusun? Pertama, samanya dulu tentu. Sama-sama sebagai bukti kepemilikan. Jadi clear, dia merupakan bukti kepemilikan. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun itu bukti kepemilikan. Sertifikat bukti kepemilikan bangunan gedung itu juga bukti kepemilikan. Tapi apa bedanya?
Kalau SHM Sarusun, dia dibangun di atas hak guna bangunan biasanya. Ya, hak guna bangunan, kenapa nggak hak milik? Ya karena biasa hak milik juga bisa, tapi hak guna bangunan ini kenapa dia dibangun di atas hak guna bangunan? Karena pasti yang membangun adalah pelaku pembangunan. Dia dibangun di atas hak guna bangunan. Maka pada SHM Sarusun, dia beringkut tanahnya. Ketika saya membeli satu unit apartemen, itu termasuk tanah. Ilham nih beli termasuk tanah. Jadi ada tanah bersama, benda bersama, ada bagian bersama yang saya beli selain satuan unit rumah susunnya. Kita tahu bahwa konsep rumah susun ini berbeda dengan landed house. Kalau rumah susun ada dua kepemilikan. Ya, saya sudah jelaskan itu banyak kali materi saya tentang konsep kepemilikan. Ada kepemilikan individual, ada kepemilikan bersama. Individualnya adalah single owner-nya terhadap unitnya. Yang pemilikan bersamanya itu benda bersama, tanah bersama, bagian bersama. Nah, pada SHM Sarusun, tanahnya termasuk. Ya, tanahnya termasuk di sini. Tapi kalau pada SKBG Sarusun, tanahnya tanah BMN, BMD, milik negara, milik daerah. Ya, tidak dijual kepada pelaku pembangunan, tidak pula dibeli oleh para pemilik. Tetap, tapi dasar pembangunannya apa? Dasar kepemilikan yaitu perjanjian. Jadi saya, pemerintahan daerah punya satu hamparan tanah, kemudian ada pelaku pembangunan hadir ya, berjanji dengan saya, jadi tanahnya sudah clean milik pemerintahan daerah atau pemerintah pusat atau negara, diperjanjikan, alas perjanjiannya ada, dibangun rumah susun, unit-unit atas bangunannya diperjualbelikan, tidak ikut tanah, berarti hanya ada benda dan bagian bersama. Itu bedanya. Ya bedanya dia tidak ada tanahnya, tidak ada tanah bersamanya. Karena tanahnya tidak perjualbelikan, tanahnya itu dibangunnya bangunan di atas tanah yang diperjanjikan, ada perjanjian sewa menyewa antara pelaku pembangunan dengan pemerintah dalam arti luas. Itu clear ya? Yang kedua, ya perjanjiannya ada di sana. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kepemilikannya, berapa lama kepemilikannya. Nah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepemilikan atas SKBG Sarusun 60 tahun. Jadi bapak, ibu, adik, emas, sahabat-sahabat semua ketika membeli satuan rumah susun, yang SKBG, kepemilikannya 60 tahun. Dan dapat diperpanjang kembali sepanjang masih memang layak fungsi, ya konstruksinya masih bagus, ya 30 tahun. Ya 30 tahun. Kalau SHM Sarusun walaupun namanya sertifikat kepemilikan atas satuan rumah susun juga bergantung dari HGB. Jangan salah. HGB-nya ada umurnya juga. Ya 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya kalau di total pun 80, ya ini 60 tahun dapat diperpanjang 30 tahun jadi 90 tahun, lebih lama SKBG Sarusun sebenarnya. Lebih lama dia kepemilikannya SKBG Sarusunnya. Ya kepemilikan SKBG Sarusunnya. Yang keempat, dapatkah SKBG Sarusun itu diperjualbelikan? Unit saya diperjualbelikan? Jangankan diperjualbelikan, ya, diwariskan saja juga bisa, karena ini bukan rusun sewa. Saya memiliki apartemen rumah susun dengan SKBG Sarusun. Itu bisa kemudian ketika, ini umpama nih ya saya wariskan ke anak saya ketika mengalami atau alhamdulillah jangan sampai terjadi saat ini ya, misalnya diwariskan kepada anak saya, diwariskan saja bisa, dialihkan juga bisa, saya jual juga bisa ya. SKBG unitnya di kepemilikannya dengan SKBG saya jual belikan. Nah itu yang kelima, apa setiap orang bisa memiliki SKBG Sarusun, membeli unit SKBG Sarusun? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena rumah susun SKBG Sarusun ini rumah susun umum dan dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Di Saranten batasannya 4 juta sampai 8 juta. Artinya ya ketika saya membeli apartemen atau Sarusun itu, saya penghasilannya harus 4 sampai 8 juta. Jadi penerimanya penerima manfaatnya harus 4 sampai 8 juta. Begitu pula ketika saya jual, maka ya
Orang yang membelinya pun harus ya 4 sampai 8 juta. Siapa nanti yang mengontrol agar peralihan haknya itu sesuai dengan ketentuan? Nanti ada badan yang namanya badan pelaksana ya, yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah yang akan mengatur ya peralihan hak tersebut. Itu konsepnya daripada SKBG Sarusun. Karena dia dapat dimiliki, karena dia merupakan bukti kepemilikan, dapat dialihkan, dapat pula dijaminkan. Jadi peralihannya bisa kepada waris ataupun dijual belikan atau dihibahkan. Ya, bisa juga dijaminkan. Ya, jaminannya cuman berbeda dengan SAM Sarusun dengan hak tanggungan, sedangkan SKBG Sarusun dengan cara fidusia. Nah, itu seputar konsep tentang SKBG Sarusun. Saya nyatakan bahwa konsep ini memiliki beberapa keunggulan. Ya, bagi kita yang belum memiliki rumah, kemudian di Cisaranten di sana ditawarkan 1 buah unit rumah susun dengan konsep SKBG, saya bilang punya beberapa keuntungan. Yang pertama bagi saya ini untuk memberikan keyakinan kepada kawan-kawan sahabat semua tentang konsep SKBG, kemungkinan tertarik untuk membeli unit di Cisaranten. Yang pertama, harga jualnya pasti jauh lebih murah. Kenapa rumah? Karena tidak ikut tanah, tapi memiliki kepastian kepemilikan, sama seperti SHM kepemilikannya. Ya, harga jualnya pasti lebih murah karena tanahnya tanah BMN BMD ya, dan diikat dengan perjanjian dengan pelaku pembangunan untuk membangun ya. Tanahnya karena tidak ikut maka harganya murah. Dan yang kedua ada konsekuensinya. Pasti tanahnya clean, tidak ada permasalahan. Berbeda ya pada SHM Sarusun ya, tanahnya walaupun HGB, bisa saja HGB-nya ini dijaminkan kepada pihak bank, akhirnya pengurusan penerbitan sertifikatnya menjadi lama karena sertifikatnya masih dijaminkan. Tapi kalau SKBG Sarusun karena dia adalah BMN BMD ya, yang berupa tanah, saya bilang clean, pasti tidak ada masalah, ada jaminan dari pemerintah. Yang ketiga adalah ya kepemilikan proses ya, penerbitan SKBG Sarusunnya pasti tidak akan memakan waktu yang lama karena tanahnya sudah clean, pembangunan clean, perizinannya clean, pasti tidak akan memakan waktu yang lama. Ya, kita tahu orang membeli apartemen ya lama sekali menunggu SHM Sarusunnya keluar. Tapi kalau bagi saya karena tanahnya sudah fix ya fix ya, pemilikan BMN BMD diikat dengan perjanjian, bangunannya sudah ada ya, sudah diperlakukan jual beli, maka dapat dipastikan ya yang ketiga ini, maka proses SKBG-nya tidak akan lama. Yang terakhir bagi saya keuntungannya, Bapak, Ibu, Mas, Adik semua ketika memiliki SKBG Sarusun untuk memperoleh unit rumahnya bisa dengan pembiayaan karena SKBG-nya dapat dijaminkan secara fidusia. Bahkan setelah nanti kita lunas pun ya SKBG Sarusunnya masih bisa dijaminkan untuk mendapatkan suatu nilai keuangan ya untuk kita berusaha. Bisa saja dijaminkan seperti itu sepanjang tidak dialihkan unitnya. Jadi ada banyak keuntungan-keuntungan untuk SKBG Sarusunnya. Ya, ini menjadi peluang bagi kita masyarakat yang berpenghasilan 4-8 juta untuk mendapatkan tempat hunian yang layak. Itu saja dari saya. Ya, mungkin setelah ini saya coba konsisten membuat vlog-vlog lagi ya sebagai tempat media diskusi bagi kita semua. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan.